Aduh, bangsaku, negaraku, Indonesia. Aduh, bangsaku. Apa memang kau ditakdirkan untuk jauh dari kedamaian dan ketentraman? Apa memang engkau ditakdirkan untuk jauh dari kemerdekaan sejati? Bangsaku, Indonesiaku, diberkatilah engkau. Kiranya damai menghiasi hari-hari Indonesia. Amin. Wahai rakyat Indonesia, ketahuilah bahwa tantangan yang sementara dihadapi oleh negara kita bukan tantangan yang kecil, bukan tantangan sembarang tantangan. Ini benar-benar tantangan. Rakyat Indonesia, ketahuilah bahwa di tempat-tempat tersembunyi yang tidak kita ketahui, di sana ada para perongrong dan para penggonggong berkumpul membangun konspirasi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan politik masing-masing, untuk kepentingan popularitas, untuk kepentingan tahta, harta, jabatan, dan uang. Dan saat ini mereka sedang memantapkan agendanya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Rakyat Indonesia, ketahuilah bahwa benar negaramu, bangsamu hari ini tidak sedang baik-baik saja, tetapi justru orang-orang yang berteriak-teriak bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, merekalah yang sedang merancangkan agenda-agenda pengkhianatan terhadap negara ini sehingga negara ini menjadi tidak baik-baik saja. Rakyat Indonesia, ketahuilah, negara dan bangsa yang kita cintai, presiden dan wakil presiden yang telah kita pilih, kita tunjuk menjadi pemimpin kita, saat ini tengah berada di tengah-tengah kepungan api pemberontakan, api rongrongan, dan api gonggongan. Sadarlah rakyat Indonesia, jangan diam, bersuaralah melawan suara-suara para kuda tunggangan politik. Bersuaralah melawan suara-suara daripada anjing-anjing pemangku kepentingan.
Wahai para mahasiswa, bisakah sejenak kalian berpikir tentang kedamaian dan ketentraman bangsa? Bisakah sesekali kalian berpikir tentang bagaimana bangsa ini dan rakyatnya menjadi sejahtera? Bisakah sesekali kalian melihat hal-hal positif, potensi-potensi yang baik yang dimiliki oleh bangsa ini, lalu mengapresiasi itu? Bisakah kalian mengapresiasi ketika negaramu dengan gagah berani melepas cengkraman gurita asing terhadap segala kekayaan alam negerimu? Bisakah kalian sedikit berbangga hati, mengagumi dan mengelu-elukan negaramu? Bisakah kalian sedikit merasa berterima kasih terhadap pemimpin-pemimpinmu yang melangkah maju tanpa gentar sedikit pun melawan kekuatan asing yang selama berpuluh-puluh tahun merampok segala harta kekayaan alam negerimu? Lalu mereka merampas kembali, mereka merebut kembali menjadi milik negaramu, milik bangsamu, dan potensinya sudah dimiliki oleh bangsamu. Bisakah engkau memberi sedikit apresiasi ketika pemimpin-pemimpinmu mulai berinisiatif menegakkan gagasan hilirisasi yang mana segala harta karun kekayaan alam bangsamu tidak akan lagi dijual mentah dengan harga yang murah, lantas diolah oleh asing, kemudian dijual kembali kepada negerimu dengan harga selangit. Bisakah sedikit kau memandang dengan mata yang murni, tanpa balutan nafsu? Bisakah kau melihat dengan mata yang natural, bukan dengan mata yang kritis, namun sesungguhnya kritis yang tolol? Kritis yang tidak realistis, kritis yang menciderai hakikat daripada logika. Bisakah kau sedikit mensyukuri atas potensi-potensi sumber daya alam bangsamu, negerimu, yang saat ini sudah jelas menyimpan sejuta harapan untuk saya dan untuk kamu, untuk anak-anakku dan untuk anak-anakmu, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan? Bisakah kau menebar sedikit optimisme untuk bangsamu? Bisakah kau menebar sedikit optimisme untuk rakyatmu? Bisakah sesekali kau melakukan aksi
kau berorasi, betul-betul aksi dan orasi yang sefrekuensi dengan isi hati, sefrekuensi dengan jalan pikiran, sefrekuensi dengan keluh kesah rakyat Indonesia. Wahai para mahasiswa, saya punya prinsip. Boleh jadi suatu saat negara ini akan hancur. Boleh jadi suatu saat nanti kedaulatan bangsa ini akan runtuh. Jika yang kuasa memang menakdirkannya seperti itu. Boleh jadi. Tapi saya ingin pastikan bahwa bukan saya penyebabnya. Bukan saya yang mengakibatkan itu terjadi. Wahai para mahasiswa, bisakah kalian belajar menjadi rakyat? Rakyat yang natural. Bukan sekelompok orang-orang bermental elitis yang seringkali sok-sokan menepuk dada lalu berteriak-teriak mengatasnamakan rakyat. Padahal sesungguhnya kalian juga rakus. Sesungguhnya kalian juga tamak. Sesungguhnya kalian juga bernafsu untuk berada di pusaran elit. Berada di pusaran kekuasaan. Kalian juga punya nafsu itu. Tapi nafsu itu kalian bungkus dengan idealisme. Sayang sekali kemasannya tidak terlalu rapi sehingga kami bisa melihat dengan sangat mudah bahwa segala aksi dan reaksi kalian tidak sebenar-benarnya merupakan representasi daripada keresahan bangsa dan rakyat Indonesia, melainkan benteng daripada hawa nafsu, benteng daripada para pemangku kepentingan, benteng daripada para koruptor, benteng dari para mafia. Kalian tidak perlu mengakui, kalian tidak perlu jujur. Kami tahu. Wahai para mahasiswa, benar bahwa mahasiswa harus kritis. Tetapi itu bukan berarti bahwa kalian telah kehilangan logika yang natural, hakikat, kesejatian daripada logika itu. Itu bukan berarti kalian harus kehilangan fungsi naluri kemanusiaan dalam diri, dalam dada kalian. Sehingga kalian tidak mampu atau bahkan tidak boleh, seperti tidak diperbolehkan melihat hal-hal positif di bangsa ini, di negara ini, lalu mengapresiasi itu. Para mahasiswa, kalian orang-orang hebat. Kalian para patriot. Atau setidak-tidaknya kalian memiliki jiwa patriotik. Kalian para pemberani, sayang sekali
keberanian kalian telah kalian salurkan dengan cara yang salah dan di jalan yang keliru. Ketika ada seorang aparat anggota melemparkan sebutir batu dari tangannya, kalian soroti dengan kamera, lalu kalian ramaikan itu, kalian viralkan itu. Kalian memancing segala hujatan dan hinaan keji terhadap aparat yang sedang bertugas sebagai pengamanan aksi kalian. Tanpa mau berpikir betapa lebih kejinya ribuan batu yang kalian hujamkan kepada mereka, tanpa mau berpikir dengan logika yang murni, betapa lebih kejinya kalian menyerang mereka dengan bom Molotov. Betapa lebih kejinya kalian menggempur mereka dengan berbagai benda-benda tumpul. Mereka ditugaskan oleh negara untuk menjamin keamanan, ketertiban, menjamin bahwasanya rakyat Indonesia, masyarakat yang lebih luas, tidak merasa terganggu dalam aktivitas kesehariannya. Mereka menjalankan perintah negara. Pernahkah sejenak kalian berpikir bahwa mereka juga manusia yang bisa lelah, bisa lapar, bisa ngantuk, bisa capek, bisa jenuh? Kalian sungguh-sungguh bangsat. Wahai para pejabat negara, bisakah sejenak kalian benar-benar berpikir tentang kedamaian dan ketentraman bangsa? Bisakah kalian sesekali berpikir tentang bagaimana caranya bangsa Indonesia ini menjadi makmur dan sejahtera? Bagaimana rakyat Indonesia ini perlahan-lahan bisa bangkit dan maju dari keterpurukan, dari keterbelakangan. Mengutamakan kemanusiaan, mengutamakan kelayakan hidup rakyat Indonesia ketimbang kepentingan politik kalian masing-masing. Wahai para pejabat, para wakil rakyat, atau yang konon disebut-sebut sebagai wakil rakyat, para menteri, saya tahu kok di sana banyak pengkhianat. Saya tahu di parlemen sana banyak pengkhianat, pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Saya tahu kok di kementerian-kementerian sana banyak pengkhianat. Pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Saya tahu kok. Saya tahu kok. Ada di antara pejabat di parlemen sana, di antara pejabat-pejabat di kementerian sana yang juga terlibat dalam konspirasi busuk, konspirasi jahat. Kalian sungguh-sungguh
bernapsu rendah. Kalian sungguh-sungguh orang-orang yang rendah. Yang mahal hanya jas kalian. Yang necis hanya penampilan kalian. Tapi sesungguh-sungguhnya kalian adalah orang-orang rendahan. Orang-orang yang tidak punya cinta terhadap bangsa dan negara ini. Kalian gak punya cinta. Kalian bangsat. Saya tahu kok. Saya tahu ada banyak pengkhianat di parlemen sana terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Ada juga di kementerian-kementerian sana pengkhianat terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Saya tahu. Mungkin kalian akan bertanya, mana buktinya, mana buktinya? Emoh. Nanti di akhirat sana hari ini kalian bisa bersembunyi. Kalian bisa tutup rapat-rapat segala kebusukan dan kejahatan kalian terhadap bangsa, terhadap negara, terhadap rakyat Indonesia, terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Bisa kalian tutupi, tetapi tidak nanti di akhirat sana. Dan jika nanti di akhirat sana segala kebusukan dan kejahatan kalian itu tersingkap, maka ketika kalian sedang tersungkur malu, saya ingin kencingi wajah kalian di sana, di akhirat. Wahai para pejabat negeri, wahai orang-orang yang berdasi, yang disebut-sebut sebagai wakil rakyat, wahai para menteri, bisakah sesekali kalian berpikir tentang bagaimana negara dan bangsa ini benar-benar memiliki kedaulatan atas seantero aset bangsa ini, seantero sumber daya alamnya, seantero kekayaannya. Bisakah sesekali kalian berpikir tentang itu, tentang bagaimana caranya? Bisakah sesekali kalian berpikir tentang bagaimana caranya rakyat Indonesia ini bisa makan minum yang layak, bisa pakai, bisa hidup yang lebih layak? Sedikit mengalami kelonggaran daripada himpitan tuntutan berbagai kebutuhan hidup. Bisakah sesekali kalian berpikir tentang itu? Bapak-bapak aparat TNI, aparat Polri, bijaksanalah. Kali ini saya mencoba untuk percaya sepenuh-penuhnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu aparat Tentara Nasional Indonesia maupun juga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Saya coba-coba percaya sepenuh-penuhnya terhadap kalian. Permintaan saya, bijaksanalah. Bijaksanalah, bijaksanalah. Jangan sampai terjebak. Karena para perongrong dan penggonggong negeri ini, para perongrong dan penggonggong pemerintahan yang sah saat ini, sedang memancing kalian untuk masuk terjebak dalam konspirasi yang telah mereka ciptakan. Mahasiswa hanyalah umpan. Umpan agar kalian terperangkap dalam jebakan konspirasi mereka. Bijaksanalah, hanya itu permintaan saya terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu aparat TNI dan Polri. Bijaksanalah. Mahasiswa hanyalah kuda tunggangan mereka. Mahasiswa hanyalah anjing penggonggong mereka. Mahasiswa hanyalah pancingan. Jangan kalian terjebak. Jangan kalian terpancing. Jangan. Jangan kalian terpancing lalu terjebak dalam isu pelanggaran HAM. Jangan. Kasihani bangsamu, kasihani negaramu, kasihani kami rakyatmu. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu TNI dan Polri, kasihani negara dan bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan gegabah, jangan terpancing, jangan tersulut, jangan ladeni. Kuasai batin, kuasai hati kalian. Saya percaya jiwa patriotik bapak-bapak dan ibu-ibu aparat TNI dan Polri. Kuasai, jangan terpancing, jangan. Kalian akan terjebak dalam isu pelanggaran HAM berat. Jangan. Ini bukan konspirasi kecil-kecilan. Ini bukan konspirasi asal-asalan, asal konspirasi. Ini konspirasi besar. Kalau seorang presiden saja bisa menerima teror, mendapat ancaman dari gembong mafia, apatah lagi yang di bawah-bawahnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, para aparat TNI dan Polri yang saya hormati, sekali lagi, perteguh hati kalian, kuatkan dada kalian, jangan gegabah untuk terpancing, berdiri tegak, jangan terpancing dan terjebak dalam konspirasi busuk, konspirasi jahat para perongrong dan penggonggong negara ini, perongrong dan penggonggong pemerintahan yang sah. Jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu aparat TNI dan Polri yang saya hormati, bijaksanalah, jangan gegabah, jangan terjebak. Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, Bapak Presiden,
Bangunlah Bapak, bahaya sudah dekat. Bangunlah. Bapak Presiden, segeralah mengambil sikap, tentunya sikap yang bijaksana. Jangan kemudian terjebak dalam isu yang sama, isu pelanggaran HAM. Jangan. Saya percaya Bapak Prabowo Subianto. Hormat Jenderal, rakyat jelata percaya Jenderal Prabowo Subianto. Anda bisa, Pak. Anda hebat. Anda mantan prajurit tangguh, mantan prajurit Kopassus terbaik. Saya percaya kepada Bapak. Lihatlah di bawah. Ratusan juta rakyat jelata sedang memandang ke arah Bapak. Ratusan juta rakyat jelata percaya kepada Bapak. Tentu saja kami tidak memilih Bapak karena sebuah jebakan atau sebuah sikap yang gegabah. Tentu saja kami yakin terhadap petunjuk. Karena kami meyakini Bapak Jokowi orang baik, sehingga ketika orang baik itu mengayuhkan langkahnya, kemana arah langkahnya, kami meyakini bahwa arahnya adalah arah yang benar. Sehingga kami meyakini pilihan kami yang jatuh kepada Bapak sudah benar dan tepat. Kami percaya Bapak. Lihatlah Bapak, ada ratusan juta rakyat di bawah yang percaya kepada Bapak, yang berharap dan menanti-nantikan apa-apa yang akan Bapak persembahkan untuk negeri ini, untuk negara dan bangsa ini, dan untuk kami, rakyat Indonesia. Bapak, bijak-bijaklah Bapak. Ada aksi demo, Pak. Demo RUU TNI. Yang sejatinya mereka yang demo itu sendiri tidak paham apa yang sedang mereka demokan. Tidak paham apa yang sementara mereka tuntut. Mereka orang-orang tolol dan bajingan yang berteriak-teriak, yang menyusahkan dan menjerumuskan diri mereka sendiri dalam kesakitan. Demi sesuatu yang sama sekali tidak mereka pahami, sama sekali tidak mereka mengerti. Tapi lihatlah Bapak, berawal dari isu peringatan darurat, lanjut isu Indonesia gelap, dan hari ini mereka demo, mereka menuntut agar RUU TNI dicabut. Tapi pada akhirnya topeng mereka terbuka dengan sendirinya. Pada akhirnya mereka mulai menggaungkan. Awalnya mungkin bisik-bisik di belakang WC.
atau bahkan di dalam kloset sambil berbisik-bisik. Tapi sekarang mereka sudah mulai terang-terangan menggaungkan makzulkan Prabowo Gibran. Akhirnya mereka membuka topeng mereka sendiri. Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, sadarlah Bapak, sadarlah. Bahaya sudah dekat. Bangkitlah Bapak, sikapi ini dengan bijaksana, jangan gegabah. Saya, Kristianto Yenoni, rakyat jelata, dan kami 52% dari keseluruhan rakyat Indonesia yang telah dengan kesadaran penuh menjatuhkan pilihan menunjuk Bapak sebagai presiden kami, pimpinan negara kami percaya kepada Bapak. Hormat penuh cinta untuk bangsa Indonesia, hormat dan percaya presiden dan wakil presiden kami akan bijaksana untuk melewati situasi yang tidak benar ini. Kami percaya Bapak Presiden dan wakilnya akan bisa mengatasi ini dengan cara yang elegan. Saya Kristianto Yenoni, semoga ini tidak sekedar curhatan cengengesan, tetapi melainkan mengandung makna untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Sampai ketemu lagi dengan saya tayang berikutnya. Terima kasih.